Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya sampaikan sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cianjur. Tak lupa sholawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita semua yang Nabi Muhammad SAW. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi dari saya sendiri, yang keempat tanya jawab. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Padanya saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cica selaku calon guru penggerak yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang hadir di tempat ini yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasihahu bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi sholli wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini, pada pagi ini, kesempatan siang ini kita bisa berkumpul bersama di dalam acara tentang pemaparan, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan salah satu CGP, calon guru penggerak, salah satu syarat yang harus disampaikan kepada melalui Bapak dan Ibu guru, dan nanti harus bisa diterapkan kepada siswa dan siswi kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengenai materi ini adalah materi yang bisa kita laksanakan setiap hari kepada siswa, yang mana kegiatan berbudaya atau penerapan pengalaman budaya positif ini adalah kita guru, Bapak Ibu semua sebagai guru harus mampu memberikan tauladan yang baik kepada siswa dan siswi supaya nanti oleh siswa dan siswi kita bisa mengikutinya. Seperti pepatah mengatakan, seperti apa? Guru kencing berdiri, apa itu? Guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Nah, ini sebagai ungkapan itu yang mana mengisyaratkan bahwa tingkah laku guru itu dicontoh oleh siswa gitu. Makanya dalam hal ini penting sekali di dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini. Contoh, kalau Bapak Ibu membuang sampah sembarangan, dilempar, ditepaskan wadahnya karena tempat sampah, ini akan diikuti oleh siswa. Tapi kalau Bapak dan Ibu guru membuang sampah, menyimpan sampah sesuai atau tepat disimpan atau dibuang di tempat sampah, maka
lama siswa sendiri akan merasa malu untuk membuang sampah sembarangan. Jadi intinya segala aktivitas kita selalu dicontoh oleh itu. Bahkan bukan yang positifnya saja, yang negatifnya juga mungkin saja. Gitu ya. Nah maka dengan adanya kegiatan ini diharapkan berikanlah contoh kepada siswa dan siswi kita sesuai dengan kemampuan. Seperti masuk ke kelas, ucapkan salam misalnya. Nah ini akan membuat siswa juga nanti begitu masuk ke kelas, ada bapak dan ibu di dalam kelas, pasti sebelum masuknya akan mengucapkan salam. Tapi kalau kita sebagai guru masuk ke kelas tidak mengucapkan salam, diikuti juga oleh siswa. Tuh ya. Kemudian bisa juga di dalam kelas itu kita berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ini akan dipahami dan akan diterima oleh siswa tatkala kita melakukannya. Terkadang kita sering mendengar bahasa-bahasa yang dilontarkan, yang disampaikan oleh siswa tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti bahasa binatang suka keluar. Itu dari mana bahasa itu? Mereka mendengar dari pergaulan. Itu diikuti, tidak tahu arti awalnya. Karena kan itu biasanya dari kecil. Sedari kecil sudah bisa mendengar kata dari yang diucapkan oleh orang dewasa masuk ke pikiran anak. Kok anak diucapkan lagi, diulang lagi. Asalnya tidak mengerti apa yang diucapkan. Gitu ya. Nah inilah seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang sekiranya kurang baik jangan sampai dilakukan. Wah mungkin guru mengajarkan begitu. Tapi ini harus disampaikan juga kepada siswa supaya selalu berpandangan atau berpemahaman penerapan budaya positif. Selain kegiatan-kegiatan yang tadi saya jelaskan, banyak hal-hal yang berkaitan dengan siswa yang harus kita terus perhatikan, terus kita benarkan. Ini adalah salah tugas kita sebagai guru. Karena udah mah lamun teu ya bakal terus begitu. Terus berulang-ulang. Tapi sebab kurang sering dipapatahan, sering diarahkan, insya Allah akan ada perubahan. Makanya dalam pembelajaran Bapak dan Ibu jangan mengejar nilai, dan nilai yang mudah. Hanya peringkat dari 1 sampai paling tinggi 100 misalnya. Mudah kalau memberikan nilai itu. Karena apa? Melihat hasil kalau nilai harita kita memberikan ulangan atau latihan, kita bisa menilainya. Itu adalah pengetahuannya, nilai dia pengetahuan dari 1 sampai 100. Tapi karakter kepada itu tidak akan terlihat hari itu. Urang teh misalnya mematahan, kabudak teh memberikan nasihat, memberikan perhatian, mual terlihat saat kita selesai bicara, siswa akan berubah. Tidak akan seperti itu, tapi membutuhkan proses. Nah inilah yang disebut dengan karakter. Jadi karakter itu adalah suatu perubahan tingkah laku dari yang jelek menjadi lebih baik. Kapan akan terlihatnya? Beberapa tahun ke depan akan terlihat. Dan akan terasa nanti oleh Bapak dan Ibu. Kalau siswa kita telah sudah bisa mengubah karakter dari yang jelek ke yang baik, di mana mereka sudah keluar dari atau sudah lulus dari sekolah ini, kemudian beberapa tahun kembali atau bertemu lagi, kita akan melihat apakah siswa itu masih mengenal kita atau tidak. Kalau minimal mengenal. Ada kan yang siswa sampai tidak mengenal gurunya. Hari guru wajar. Guru itu wajar, tidak semua akan mengenal siswa. Tapi kalau siswa itu rata-rata hampir
99% bisa mengenal gurunya, walaupun gurunya sudah tua, karena tidak ada mantan guru. Ya, itu mah guru saya nggak bisa mulai ya, tapi mereka berpendapat itu adalah guru saya waktu di Indonesia. Jadi mau yang mantan kayak guru. Nah ini terus ditanamkan kepada siswa supaya siswa ini melakukan budaya-budaya yang positif yang selalu dilakukan setiap hari minimal di sekolah. Setelah di sekolah disampaikan dari yang terawal adalah dari keluarganya, dari keluarga dibawa ke lingkungan sekolah, lingkungan sekolah dibawa ke masyarakat. Nah di sanalah interaktif antara siswa di masyarakat. Kalau sudah memiliki karakter yang kuat, insya Allah akan bertingkah laku juga dengan baik. Tapi kalau di keluarganya karakternya sudah tidak baik, terus ditambah di sekolah di hubungan guru dan siswa dan teman kurang baik, apalagi di masyarakatnya. Ini yang harus kita merasa prihatin. Makanya salah satu tugas guru yang baik adalah selalu memperhatikan siswanya selama di sekolah, minimal selama di sekolah. Pula jangan sampai dibiarkan begitu saja. Jadi orang kudu respon, kudu respect. Lamun atau kalau siswa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, cepat orang direspon. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, ini akan berlanjut dan akan mengulang kembali kesalahan-kesalahan. Sedangkan kita selaku guru adalah meminimalisir kegiatan atau kelakuan atau sikap-sikap siswa yang kurang bermanfaat di sekolahnya. Nah inilah Bapak dan Ibunya, sekali lagi berikanlah minimal contoh, baik itu dalam berpakaian. Kalau memang pakaian kita sudah merasa rapi, itu akan dicontoh juga oleh siswa. Makanya sebelum masuk kelas, rambut kita rapikan dulu, kerudung kita bisi kusut, ini harus dirapikan supaya siswa itu, karena siswa, saya yakin siswa itu ada yang namanya idaman, guru idaman. Misalnya saya suka kalau belajar dengan Pak An, dengan Ibu An, itu menunjukkan bahwa siswa itu ada memiliki keinginan berubah atau ingin menjadi seseorang yang diidolakan. Biasanya seperti itu. Nah, kita selaku guru minimal bisa menarik siswa supaya siswa tersebut, karena kalau sudah merasa tertarik dengan keadaan kita, siswa akan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Itu ya. Jadi itulah kepada guru yang sekali lagi dengan kegiatan ini, dengan kegiatan pelibatan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini, supaya terus digalakkan, terus disampaikan, terus diberi contoh kepada siswa supaya siswa tersebut memiliki karakter yang baik. Itu saja barangkali sekedar sambutan dalam kegiatan ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya materi inti atau acara yang ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan berdiri ya Bapak Ibu. Ya. Baiklah. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Kelihatan? Nah, pada hari ini saya melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan
pengalaman. Sebetulnya Bapak Ibu pasti kalau setelah penyampaian materi ini pasti oh iya saya pernah mengalaminya gitu. Tapi kalau baiknya kita bahas satu persatu materinya. Next. Ya, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Saya menyampaikan dari modul awal yang inti-intinya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan lebih memaparkan, tetapi sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman saya pada materi ini. Yang pertama, pada intinya pembelajaran paradigma baru ini inti-intinya seperti ini. Jadi guru di sela-sela pembelajaran diam dan biarkanlah siswa yang banyak bekerja. Jadi menganut sistem pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi sedikit-sedikit kita harus merubah yang asalnya berpusat pada guru, ya yang asalnya kita mengharapkan berbicara pelajaran di kelas. Nah, sekarang berubah, disebutnya paradigma baru, biarkanlah siswa mengeksplor segala kegiatan pembelajaran dengan cara diskusi berkolaboratif dengan teman-temannya. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila karena kurikulum kita sekarang kurikulum merdeka. Jadi di pembelajaran pasti kalau diskusi pasti ada kolaboratif, mandiri, untuk presentasi kan. Jadi nilai-nilai tersebut kita kembangkan dari sekolah untuk dimunculkan nanti berbudaya kepada siswa untuk di masa depan. Kemudian berdiferensiasi. Nah, untuk tugas pun tidak harus selalu misalkan murid ini inginnya menulis tugasnya itu bisa dikerjakan dengan menulis, tapi yang murid si B misalkan nyatanya si A menulis cara mengungkapkannya, kemudian si B nggak suka menulis, bisa disampaikan langsung dengan berbicara. Nah, itu berdiferensiasi. Jadi kan setiap siswa itu berbeda-beda ingin mengekspresikan sebuah pembelajaran atau tugasnya. Jadi kita harus memahami, jangan memaksa siswa harus menulis semuanya seragam menulis. Nah, jadi hilanglah berdiferensiasi tersebut. Jadi kita bukannya berarti membebaskan, tetapi menuntun pembelajaran menjadi lebih berdiferensiasi atau beragam cara belajar siswa. Kemudian selanjutnya ya tadi sudah. Nah, ini konsep-konsep inti dari budaya positif. Tadi sudah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, baru tadi kita membahas satu materi. Next. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pada teori ini, kita sendiri atau orang tersebut sendiri yang mempunyai kontrol terhadap apa yang dilakukan. Ya,
kita hanya bisa menuntun, mengarahkan kepada peserta didik. Guru hanya menuntun peserta didik. Jadi dengan membiasakan dari hal-hal atau budaya-budaya positif tersebut. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, ini merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dari realitas kebutuhan yang sama, kalau teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau stimulus, kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya tidak memaksa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan organisasi harus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi ini dalam mengatasi permasalahan-permasalahan personal didik nanti dapat terlihat dari gambaran ini. Nanti lebih diperinci lagi pada materi-materi selanjutnya. Pasti Bapak Ibu juga ada penasaran dan masih belum ada pencerahan tentang ini. Yang intinya kalau stimulus respon agak lebih memaksa menurut saya. Tapi kalau dari kontrol lebih dituntun peserta didiknya. Ini disiplin positif. Materi yang kedua, disiplin berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dari perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Intinya, disiplin itu harus mulai dari diri sendiri. Peserta didik harus mempunyai niat dari dalam diri sendiri. Nah, guru hanya mengarahkan tentang misalkan budaya-budaya positif di sekolah untuk mereka tergerak sendiri, ada niat sendiri untuk disiplin, gitu, ya. Sesuai dengan apa yang diyakininya. Intinya tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan diri sendiri dan sesuai dengan yang diyakininya, nilai-nilai kebajikan. Contohnya kalau dalam kurikulum Merdeka saat ini nilai-nilai kebajikan itu yaitu profil pelajar Pancasila. Nanti juga ada contohnya ya. Next. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan ini semua atau se-Indonesia, sedunia bisa menyepakatinya tanpa membedakan latar belakangnya karena nilai-nilai kebajikan ini berlaku universal, ya. Yang pertama ini contohnya ada 3. Sebetulnya masih banyak contoh yang lain dapat kita gali melalui media-media online atau ilmu yang lain. Saya menampilkan 3 contoh nilai kebajikan institusi atau di organisasi. Yang pertama profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada Ibu Primary Years Program
Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Itulah beberapa nilai kebajikan-kebajikan universal. Pasti Bapak Ibu juga tahu, dan masih banyak nilai-nilai kebajikan yang lain yang ada di kehidupan sekitar kita. Next. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Pasti Bapak Ibu juga kan punya kebutuhan dasar masing-masing. Itu semata-mata bertujuan agar terpenuhi dengan baik. Pasti setiap orang punya kebutuhan, pasti ada tujuannya masing-masing. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, ini juga berlaku di sekolah terhadap peserta didik. Pasti, karena kita sebagai pendidik tidak terlepas dari yang namanya siswa di sekolah. Nah, mereka itu pasti mempunyai kebutuhan dasar ini. Pasti di sekolah mereka menonjolkan perilakunya sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Contohnya, kalau di anak SD ataupun SMP juga, misalkan ada siswa yang suka merebut makanan orang lain, berarti itu termasuk kebutuhan yang mana? Pasti di rumahnya berarti kurang. Maksudnya belum makan atau mungkin ya belum makan. Nah, ini berarti untuk bertahan hidup. Ya, bertahan. Yang apa? Ada makanan temannya, pasti diambil ya, atau istilahnya meminta, bisa meminta ya, atau mengambil. Selanjutnya, kasih sayang. Nah, ini juga pasti seorang siswa membutuhkan kasih sayang dari pendidik yang semestinya. Ini sudah pasti ya Bapak Ibu. Untuk gak mungkin ya kita tidak mengajar dengan kasih sayang selama ini, tidak mungkin. Pasti kebutuhan dasar ini melekat pada diri kita sendiri. Kemudian penguasaan. Nah, ini harga diri, contohnya keinginan untuk dianggap. Pasti siswa kalau sedang ngobrol bersama kita atau di kelas diskusi, Ibu ini sudah benar atau bagaimana? Kalau kita hari-hari kalau mengabaikan, pasti siswa kan beda lagi gitu ya. Nah, ya begitu. Nah, jadi mereka ingin dianggap gitu ya. Atau ada yang caper misalkan ya, Bapak Ibu suka ada yang siswa seperti itu. Mereka ini kebutuhannya iya seperti itu. Kemudian kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini sudah pasti banyak beragam sekali peserta didik yang berbeda-beda kebutuhan dasar manusianya. Kita sering temui di keseharian kita sebagai pendidik. Kemudian kesenangan, wah tentu saja ini adalah kebutuhan dasar manusia yang paling diinginkan siswa, mungkin ya. Pasti ingin bermain, tertawa, tidak luput kita juga sering dengan mereka melakukan kesenangan-kesenangan yang bersifatnya pendidik atau mendidik.
Selanjutnya motivasi. Nah, ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang satu yang kedua itu motivasinya dari luar. Biasanya munculnya dari luar. Contohnya begini, siswa atau kita sendiri lah, kita sebagai guru selalu datangnya pagi-pagi, bisa kalau ada kepala sekolah, berarti masuknya pada tuh untuk mendapat penghargaan. Nah itu siswa juga suka ada yang begitu, capat-capat depan guru itu ingin ada penghargaan, dihargai, dia ingin dipuji. Nah seperti itu. Atau untuk menghindari hukuman, datang isu-isu teh siswa teh kami itu dihukum dan isi telah misalkan segera masuk kelas. Nah itu yang nomor satu contohnya. Kemudian yang motivasi intrinsik itu dari dalam diri sendiri. Artinya kalau di dalam penggeraknya sudah tergerak dari dalam diri sendiri, tergerak sekali ya, sudah intinya sudah sadar diri akan tugas dan kewajiban tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan apapun. Intinya dia sudah, contoh datang ke sekolah, guru menjadi teladan dan sesuai konsekuensi pekerjaan tanpa ingin ada penghargaan dari kepala sekolah misalnya. Itu mana turun ya Bapak Ibu, kalau kita sudah bersikap dalam baik tergerak hatinya yang baik dari dalam, insya Allah semuanya akan baik juga, berakhir baik juga. Next. Nah ini Bapak Ibu, jika ada permasalahan kita biasanya bagaimana nih? Nah ini pasti akan mengalami oh iya bagaimana gitu. Nah ini ada beberapa contoh. Yang pertama dalam bertindak kepada siswa, ya. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu pasti asing, tapi mungkin ada juga yang sudah, karena ini ada di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, restitusi, nah ini ada. Kemudian hukuman. Nah, apa bedanya dari ketiga ini? Apa bedanya? Yang pertama hukuman. Secara dadakan. Contoh, datang melamar, ayo besok. Nah, itu hukuman akan menyakitkan kepada siswa, tidak sesuai kesepakatan, bersifatnya satu arah dari guru, ya munculnya dari guru. Kenapa kamu datang terlambat? Tanpa ditunjuk, tanpa ditanya, langsung pesan 10 kali. Nah itu hukuman. Ya menyakiti perasaan, betul sekali Ibu, sangat menyakiti perasaan siswa. Nah jadi kita belajar ya dari materi ini. Kemudian ada yang kedua, konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini konsekuensi. Jadi contohnya untuk para wali kelas nih membuat konsekuensi di kelas. Contohnya, jika membuang sembarangan maka harus diambil kembali oleh orang bersangkutan untuk dibuang kembali, misalnya seperti itu. Itu konsekuensi ya yang relevan. Tapi harus relevan, jangan seperti ini. Jika membuang sampah sembarangan, misalkan konsekuensinya jadi penyapu harus membersihkan WC misalkan. Nah itu kan tidak nyambung. Atau ini, jika buang sampah sembarangan harus keliling lari di lapang. Nah itu kan tidak nyambung sama sekali. Konsekuensi dibuat harus relevan dengan
keadaan suatu tindakannya ya. Itu tentang konsekuensi. Mungkin siswa agak-agak tapi tetap kurang nyaman gitu ya, tapi mendisiplinkan untuk di kelas ya. Selanjutnya restitusi. Ini restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang pertama, restitusi begini. Contoh, tadi murid terlambat, betul atau salah? Salah kan ya? Karena terlambat ke sekolah. Tetapi kita harus menanyakan dulu, ulang ujung-ujung ngomong, ditanya kenapa? Misal Dika kesiangan. Oh, saya tadi membantu ibu berjualan dulu di pasar, gitu. Oh, bagaimana konsekuensinya? Jadi ditanya terus, apakah ditanya lagi? Mau bagaimana kalau nanti terlambat lagi? Jadi ada gagasan muncul dari siswa, kesepakatan. Jadi ada ide baru muncul dari siswa itu untuk restitusi. Nanti juga saya akan praktekkan bersama siswa di setelah kegiatan akhir. Akan saya praktekkan, jadi ibu dan bapak bisa melihat langsung cara restitusi. Kalau hukuman sudah mengerti lah sama konsekuensi ya. Next. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Yang 1 penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah kira-kira Bapak Ibu ada di mana nih ya? Next. Nah ini contoh penghukum menerapkan 5 posisi kontrol guru. Ini contohnya, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau dihukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, itu dihukum, menyakiti sekali, tidak relevan. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, dibilangin ya di cayosan berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Kan jadi merasa bersalah anaknya. Berarti kita ada di posisi pembuat merasa bersalah. Nah, sesuai dengan pengalaman yang sudah lalu, pasti ibu dan bapak tentu lebih oh iya ya, saya pada saat itu sebagai kontrol apa ya. Next. Sebagai teman. Nah, ini sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Nah, nyari dengan ramah gitu, selayaknya dengan teman gitu ya. Kemudian next, sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, itu kan tadi dibuat misalkan ada konsekuensi atau peraturan tata tertib di sekolah. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu konsekuensi yang sangat relevan. Misalkan sudah ada dibuat konsekuensinya dalam sekolah, kalau tidak memakai atribut harus beli di koperasi. Bisa seperti itu ya. Next. Ini sebagai manajer ya. Apakah kamu tahu kira-kira kesalahanmu? Nah, ditanya dulu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, ditanya dulu kesalahannya apa. Kemudian gagasan dari siswanya juga digali gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas ya. Yang tadilah peraturan kelas itu biasanya satu arah. Nah, kalau keyakinan kelas disepakati bersama.
Nah ini pembentukan keyakinan kelas, langkah-langkahnya bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Harus ya, contohnya wali kelas semuanya nulis dulu, so mau apa, kalau ada membuat kesalahan mau apa konsekuensinya ditulis dulu. Kemudian wali kelas menyaring seluruh ide-ide atau gagasan dari seluruh siswa. Nah, yang disepakati bahasanya, disepakati ditulis di depan kelas, misalkan mau yang mana yang disepakati nanti ditempel di dinding dan disepakati bersama, kemudian diterapkan oleh seluruh warga kelas tersebut. Keyakinan kelas bisa berbeda bu antar kelas, ya tentu saja bisa berbeda-beda dari setiap kelas tergantung kebutuhan setiap kelas tersebut. Next. Nah ini ya udah. Setelah ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 tahapan. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Kemudian yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya begini Bu, Bapak, ada siswa kita yang itu bertengkar, misalnya gelut, contohnya duaan seorang cowok dan cowoknya pasti sederhana kan masuk gelut. Nah, penerapan segitiga restitusi ini yang pertama kita panggil dulu siswanya, dua-duanya ditanya dulu. Nah, ditanya kenapa, dua-duanya ditanya. Itu menunjukkan menstabilkan identitas. Itu langkah pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menguatkan bahwa tindakan itu salah. Ya, ini bertengkar itu salah dan lain sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, contohnya sampaikan kancing adalah esok gelut pakai. Nah, jadi kumaha supaya menunjukkan mandiri dan bertanggung jawab. Misalkan yang tadi berkali bagaimana supaya kancingnya rapi kembali, ya rapi kembali supaya cowok si murid teh ibu abdi mah kancingna laleso tadi gelut, contohnya seperti itu. Tapi lamun abdi uih kancing lalesotan si mama bakal ngalekan abdi sieun gitu dah. Nah, guru harus bisa memunculkan supaya anu tadi ngagelutan siswa tersebut bertanggung jawab. Wayahna kadang di kapetan dari cenah mereka tiasa Bu, udah kurang ya diajarkeun. Upami aya guru, misal kalau ada guru tetap bersama langsung ke guru yang bersangkutan, tapi kalau tidak ada ke guru yang sudah bisa mengatasi masalah tersebut. Next. Nah ini tadi ya. Nah ini contoh-contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kurangnya dikasih pengertian. Jadi sekolah mereka si anak merasa bersalah pisan gitu ya, karena kita belajar dari kesalahan ya. Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Nah, namun anak-anak ya misalkan gitu ya. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, gitu ya. Kayak kemarin dengan berlatih menyelesaikan masalah antara Paris dan Leo Wijaya. Nah, divalidasi dulu, itu sudah tindakan yang benar. Next. Menstabilkan identitasnya dulu. Nah ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan. Ditanya dulu alasannya kenapa sampai kegelut seperti itu, sampai nonjol, sampai mukul atau bagaimana ya.
sampai karena hina atau kenaon. Kenapa? Jadi ditanya dulu, pasti setiap siswa mempunyai alasan. Yang ujung-ujung kita menjudge siswa ya. Next. Nah, ini menanyakan keyakinannya. Nah, kemudian ditanya lagi, apa keyakinan kelas kita jika kamu berbuat seperti itu? Nilai-nilai yang telah disepakati bersama kamu gitu kan? Misalkan kita ingin bersama teman itu aman, damai, misalkan nyaman di kelas, itu harus diperbaiki lagi. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pasti siswa mau menyampaikan gagasannya dari dalam dirinya. Perilakunya kalau siswa aku ingin jadi orang yang jahat, tidak mungkin. Pasti mereka menyampaikan gagasan ingin hidupnya lebih baik, ya. Jadi peserta didik yang berakhlak mulia. Nah, Bapak Ibu, sekarang akhirnya penutup dalam rangka penerapan disiplin positif atau tadi budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini mengacu pada standar nasional pendidikan. Memang menjadi pendidik itu harus benar-benar menjadi teladan. Beratnya Bapak Ibu, tapi kita berusaha melakukan semampunya yang terbaik untuk peserta didik kita. Ya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dalam mendukung aksi nyata yang saya lakukan ini. Selanjutnya saya akan mempraktekkan dengan siswa tentang restitusi, karena hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu sudah paham. Saya akan mempraktekkan tentang restitusi. Nah, seperti itu Bapak Ibu, adakah pengalaman dari permasalahan-permasalahan dengan peserta didik? Coba ada satu perwakilan yang akan berbicara, guru, untuk dari tadi yang apa saya sampaikan. Pasti Bapak Ibu ada pengalaman sudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada mau siapa? Pak Ustadz berarti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Memang banyak sekali yang kita alami dari mulai mengajar sampai sekarang, pengalaman-pengalaman yang memang kita berinteraksi dengan siswa itu banyak sekali. Kejadian-kejadian dan memang ini fenomena yang tidak asing lagi. Tetapi memang subhanallah tercerahkan dengan penjelasan dari Bu Cica ini bagaimana cara mengantisipasi dan bagaimana bentuk daripada kita menyelesaikan dan menjadi solusi yang terbaik untuk anak dan untuk guru, supaya nantinya tidak ada dan tidak meninggalkan bekas-bekas negatif di dendam atau bekas negatif dari pikiran si anak tersebut. Apalagi dengan tindakan-tindakan kekerasan, dan sekarang sudah tahu ya, guru dengan melaksanakan tindakan-tindakan secara fisik dan sebagainya. Dulu ini diceritakan. Contoh seperti ya banyak saking banyaknya mungkin yang saya ingat, dan antaranya yang tadi seperti pas masuk ke sekolah, pas masuk ke kelas ya, masuk kelas. Pas di kelas ya tidak asing dan tidak aneh, dengan mungkin banyak pendapat dan beda pendapat dari diskusi, mungkin awalnya dari perbedaan pendapat akhirnya menjadikan sebuah berantem
sampai ke fisik ya. Iya. Ya, dan alhamdulillah seperti yang Ibu jelaskan dan sudah dilakukan, kita mengambil daripada cara tidak langsung menghukumi, tetapi bagaimana kita mengambil sikap yang tadi. Jadi anak itu mengerti ya. Jadi anak kedua belah pihaknya mengerti, kita tidak menyalahkan, tetapi kita memberikan bagaimana arahan terhadap anak. Yang tadi dilakukan sudah berlalu, dan ini menjadikan bukan hanya untuk para pelaku atau para anak yang bermasalah, tapi untuk yang lain menjadikan sebuah contoh. Dan ini adalah kesengajaan Allah memberikan masalah ini adalah karena masalah itu mendewasakan terhadap anak dan terhadap kita sebagai guru. Dan alhamdulillah cara penyelesaian yang tadi itu memang sungguh luar biasa, tidak ada efek negatif, tetapi menjadi sebuah contoh bagi kelas yang lain. Yang alhamdulillah sampai sekarang, dulu kelas 7 yang berantemnya, dan sekarang kelas 9 tidak terjadi lagi ya. Baik itu memang di dalam kelas ataupun di luar kelas. Di luar kelas tidak terjadi lagi. Dan terima kasih. Itu pengalaman, salah satu pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah perwakilan dari guru sudah tersampaikan sedikit pengalamannya dan juga refleksi dari acara kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak dan Ibu luangkan waktunya. Terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah juga. Jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh didiskusikan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita tutup saja acara ini dan nanti saya akan praktek langsung. Terima kasih sekali lagi sudah mendukung aksi nyata pada modul 1.4. Saya Cica Aristia, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cianjur. Untuk itu kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Ane. Nah, kamu tahu mengapa Ane dipanggil oleh Ibu ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Ya, benar sekali. Tapi kemarin Ane masuk kelas kan? Iya Bu, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Oh iya. Nah, semua orang kan pernah melakukan kesalahan ya. Termasuk Ibu pun juga dulu seperti itu. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Nah, kira-kira menurut Ane nih, kenapa Ane kemarin tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Bu, soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Oh begitu. Nah, tapi kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Ya. Nah, kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Ya, berarti betul ya, belum sesuai ya. Keyakinan kelas yang mana kira-kira menurut Anda? Selalu bertanggung jawab Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apa solusi yang kamu punya untuk masalah ini? Ya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan akan saya kumpulkan besok. Oke, Anu hebat. Baiklah, Ibu apresiasi untuk tanggung jawab kamu. Dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Bu, permisi. Ya, sama-sama.